Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasih-Nya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita semua baik-baik saja dan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah karena Yesus mengasihi kita semua. Saudara, di video kali ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan bagaimana ada seorang artis terkenal yang begitu marah kepada seorang netizen yang kerjanya mengutuk, yaitu Israel. Padahal, ya, kalau dibandingkan dengan kita kekristenan, apakah pernah di dalam gereja kita diajari untuk mengutuk, untuk membunuh ataupun menyakiti orang? Ya, tentunya tidak, saudara. Dan inilah yang membuat dia sangat marah karena perbuatan yang mengutuki ini seolah-olah dibenarkan oleh banyak orang. Karena itu, mari kita simak cuplikan berikut ini. Nggak ada firman Tuhan yang kayak gitu. Ajaran manapun nggak ada yang, semua ajaran yang kasar dan juga menyakiti orang lain, bahkan membunuh, itu dikutuk, dilaknat, ngerti nggak? Tuh. Jangan kamu jadi ini ya, apa namanya, mengatasnamakan, membeda-bedakan. Jangan kayak gini, ntar kesannya orang Nasrani ya, orang Nasrani kesannya kayak begini gara-gara kamu satu orang. Nah, semoga kamu yang dikutuk, dilaknat, mati kamu. Semoga kamu yang dikutuk, dilaknat, mati kamu. Gue gedek banget, jijik, najis. Kesel gue. Dia kayak gini-gini, Win, kadang-kadang. Lah menurut lu emang kalau di gereja emang kita dibolehin? makanya Kayak begitu? Ya enggak. jangan memutarbalikkan fakta. Ya, aminin guys biar mampus dia. Aminin guys biar mampus dia. Sialan. Ya sahabat yang terkasih, jujur ya, yang kadang-kadang membuat saya kurang bersimpati kepada pendukung-pendukung Palestina ini, ya karena melihat kelakuan mereka banyak sekali yang barbar sahabat, ya, sangat kasar sekali. Dan kebanyakan mereka ini tidak terima kalau kita dukung Israel gitu. Kita seakan-akan dipaksa harus sama seperti mereka, wajib bela dan Hamas gitu. Jadi kita dipaksa untuk terus bela Hamas gitu. Jadi itulah yang membuat saya kadang-kadang tidak habis pikir. Makanya akhir-akhir ini saudara boleh lihat video saya ini lebih banyak berpihak memberitakan tentang Israel. Kenapa? Ya karena melihat perlakuan-perlakuan para pengikut yang cukup kasar-kasar sekali gitu. Dan tidak segan-segan memaki orang, membinatang-binatangkan orang gitu. Ya walaupun dia Kristen, ketika dia menjadi pendukung Palestina, saya lihat ya, kalau kita katakan kepada mereka, jangan mengutuk Israel gitu, walaupun itu tertulis dalam Alkitab saudaraku, mereka pasti marah betul. Kita bisa dimaki-maki. Kemarin saya ada bikin reaksi video di sneak video itu ya, menanggapi seorang saudara seiman juga Kristen. Dia menghina-hina dan mengutuki Israel. Dan saya katakan, silahkan Anda membela Palestina, itu saya bilang. Tetapi ya janganlah dikutuk-kutuki Israel, karena ada ayat firman Tuhan tidak boleh mengutuki. Ya silahkan Anda bela Palestina, tetapi harus jadi berkat sebagaimana kita orang Kristen. Saya habis dimaki-maki sahabat dengan video reaksinya. Dicakap kotori, ngomong binatang, maki-maki, mana otakmu, inilah segala macam kemanusiaan ini. Pokoknya saudaraku, kita diserang terus dengan kemanusiaan. Justru hal begini bagi saya sahabat heran gitu ya. Kalau benarlah mereka ini ngomong kemanusiaan, apakah dengan melakukan hal-hal barbar, caci maki, memaki orang, terus membenci orang, itu kemanusiaan? Lucunya yang terjadi kalau kita lihat ya, yang parahnya kalau kita lihat dari para pendukung-pendukung Palestina ini, kalau Israel dihajar habis-habisan, seperti dibunuh, bayi-bayi dibunuh, itu kan kita tonton dulu videonya ya. Including babies, children, persons with disabilities, the elderly and Holocaust survivors. Kfir Bibas is 9 months old. 9 months old, and he's being held right now in Gaza as a hostage. 9 months old. But what barbaric terrorist can do such a thing? And together with him, 30 other children. 30 other children. We saw Hamas's brutality in Israel. I cannot begin to fathom what horrors
the hostages are enduring right now. Collect all of the bodies. Some bodies are burnt like pieces of coal. It is almost impossible to identify them. Countless burned bodies have been found with ash in their throats, meaning they were still alive when lit on fire, intentionally, by the Hamas terrorists. A clump of charred human remains that was... Nah, bagi mereka ini kemenangan, sahabat. Tidak ada simpati mereka kemanusiaan kalau hal begini. Padahal Manula dibunuhi, anak-anak dihabisi nyawanya, wanita-wanita diperkosa, bahkan perbuatan-perbuatan keji yang mereka lakukan. Mereka tidak menganggap ini sebuah kemanusiaan. Mereka anggap ini sebuah kemenangan. Kemenangan, habis kau Israel. Mereka kesenangan, mereka bergembira ria kalau orang Israel itu dihabisi nyawanya, sahabat. Jadi semakin banyak orang Israel meninggal, dianiaya, diperkosa, bayi-bayinya dihabisi nyawanya, semakin senang mereka. Apakah ini kemanusiaan? Coba saudara berpikir. Apa iya kemanusiaan itu berpihak? Gitu loh. Inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi saya selama ini. Karena dulu saya juga terjebak dalam hal seperti itu. Gitu. Saya dulu terjebak. Jadi kalau saudara ingat ya, pada masa dahulu, masa waktu BlackBerry, handphone BlackBerry, ada video beredar di BBM. Tentara Israel turun ke kapal gitu ya, lalu menangkapi dan melakukan sebuah aksi perlakuan yang sangat kasar sekali. Sepertinya juga ada menembaki juga di situ ya, kepada yang katanya itu adalah orang-orang Palestina, gitu loh. Jadi kalau nggak salah dia dari atas helikopter atau pesawat, saya lupa, turun di atas kapal, terus orang dalam kapal itu dipersekusi begitu ya. Video tersebut dikirim oleh teman saya, pendukung Palestina. Waktu itu saya belum tahu tentang apa-apa, sahabat, tentang Palestina. Ya, namanya juga kita belum paham tentang apa-apa kan gitu ya. Pokoknya ya Indonesia lah kan gitu ya. Nggak mau kita mengurusi yang namanya Palestina, Israel, nggak mau kita, sahabat. Ya pokoknya Indonesia, NKRI harga mati. Nah, gitu, sahabat. Lalu saya dikirimi sebuah video teman saya yang di kapal itu ya. Saya jujur, sahabat ya, kesal gitu. Kok beginilah orang Israel ini gitu. Awal-awalnya kesal gitu ya. Lalu dikirimi lagi. Semakin kita respon, saudaraku, dikirimi terus video. Akhirnya saya dimasukkan dalam sebuah grup komunitas gitu ya, dalam messenger tersebut. Saya dimasukin, sahabat, di situ. Wah, di situ terbongkar video. Tetapi semua chatnya caci maki, ngamuk, marah, mengajak kita terus, saudaraku, membenci Israel, kebencian terus, saudaraku. Bagaimana supaya kita terus meluap-luap emosi kita untuk membenci Israel ini, sahabat? Nah, itulah dia saudara-saudara, cuplikan baru saja kita menyimak videonya tadi. Dari sini kita mengambil suatu pembelajaran bahwa kita sebagai anak-anak manusia haruslah kita paham betul, saudara, tentang kebenaran. Alkitab mengatakan, biarlah kita mengetahui apa yang benar, apa yang berkenan kepada Allah, bahkan apa yang sempurna. Biarlah kita mengenal tentang itu. Saudara, kadangkala kita merasa suatu pengajaran itu benar, padahal pengajaran itu sebenarnya sudah menyakiti seseorang ataupun merugikan seseorang. Saudara, kalau itu ada dalam pemikiran kita selama ini, mari kita berubah. Karena itu bukan jalannya Tuhan. Tetapi jalannya Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, kita memberkati orang. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau ada pengacara yang kerjanya mengutuki, kerjanya benci, kebencian, menyakiti, merugikan orang, saya yakin itu bukan dari Tuhan. Itu sebabnya mari kita pandai memilah-milah suatu pengajaran tersebut. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.